Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang sekali Pak Imam kembali hadir di channel YouTube yang baru, di channel Imam Budi Santoso. Nah, di sini Pak Imam ingatkan kembali kepada anak-anak yang belum subscribe, segera subscribe, karena dengan kalian subscribe di channel yang baru ini, insya Allah Pak Imam akan memberikan banyak video pembelajaran yang menarik untuk kalian semua. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan membahas materi kelas 5, tepatnya pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa manusia ini memiliki sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan juga sistem peredaran darah. Seperti torso yang Pak Imam bawa ini mencakup ketiga sistem itu. Nah, di sini ada sistem pernapasan, kemudian sistem pencernaan, dan juga sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, yang kita bahas pada kesempatan kali ini akan mengenai terkait organ atau sistem dari pernafasan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menuju ke laboratorium IPA. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Imam akan membacakan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan pengamatan gambar, nantinya anak-anak akan mampu mengidentifikasi fungsi dari organ pernapasan pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan tanya jawab, anak-anak nanti mampu memahami isi teks atau bacaan dengan baik. Terus yang ketiga, melalui penjelasan dari Pak Imam nanti, anak-anak akan mampu menyebutkan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor dengan baik. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Nah, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memiliki ciri, yaitu bernafas. Termasuk kita sebagai manusia ini memiliki sebuah ciri, yaitu adalah bernapas. Lalu apa sih Pak bernapas itu? Nah, bernapas itu adalah proses menghirup oksigen dari udara, kemudian kita mengeluarkannya berbentuk karbon dioksida dan uap air. Nah, berikut ini ya, di samping Pak Imam ini, Pak Imam berikan gambar mengenai fungsi dari organ pernapasan pada manusia, supaya nanti anak-anak bisa lebih paham mengenai proses pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, yang pertama di gambar ini adalah hidung. Ya, kalian pasti punya hidung semua ya. Nah, hidung ini merupakan tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Selain itu, hidung juga memiliki rambut yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang terbawa oleh udara. Kemudian pada hidung ini juga ada lendir. Apa sih Pak fungsinya lendir Pak? Nah, lendir ini ternyata berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk. Nah, selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah faring. Nah, faring ini adalah penghubung antara hidung dan juga laring atau pangkal tenggorokan. Nah, laring di sini anak-anak terdapat yang namanya epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan. Nah, selanjutnya di bawahnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pada bagian ini terdapat pita suara, di mana suara ini akan bergetar ketika kita sedang berbicara. Nah, anak-anak coba sekarang pegang seperti Pak Imam. Ya, di sebelah sini. Kemudian anak-anak coba berbicara. Bergetar bukan? Nah, inilah yang dinamakan pita suara yang terletak pada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini anak-anak berfungsi sebagai penghubung antara tenggorokan dan juga paru-paru. Nah, pada trakea ini terdapat selaput lendir dan juga rambut getar yang berfungsi untuk mencegah debu, kuman, dan juga kotoran yang tadinya masih terbawa oleh udara sehingga tidak bisa masuk ke paru-paru. Selanjutnya kita sampai ke bronkus. Nah, bronkus ini memiliki dua percabangan, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini bronkus ini juga terdapat percabangan yang dinamakan bronkiolus, di mana terdapat pula gelembung-gelembung udara yang dinamakan alveolus. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah bagian yang paling penting, yakni adalah bagian paru-paru yang menghubungkan ke jantung kita. Nah, jadi nanti oksigen akan ikut mengalir bersama darah kita yang dipompa langsung oleh jantung.
gelembung udara yang dinamakan alveolus. Kemudian masih ada satu lagi yang terlewat tadi. Apa anak-anak? Ya betul, alveolus. Tadi mungkin sudah saya sebutkan alveolus, tapi belum dijelaskan ya Pak, alveolus itu apa Pak? Nah, sekarang saya jelaskan. Alveolus ini adalah tempat untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah anak-anak, itu dia, kalian pasti sudah tahu mengenai fungsi dari organ pernapasan manusia. Nah selanjutnya, Pak Imam juga memiliki teks bacaan nih. Ya, silahkan kalian baca terlebih dahulu dengan cara menekan pause yang ada pada layar handphone atau PC kalian. Nah nanti kalau sudah kalian baca semuanya, silahkan kalian lanjut dengan tekan play. Oke, silahkan dibaca. Nah, kalian sudah membaca semuanya kan? Nah, untuk mengetahui isi bacaan dari bacaan tadi yang cukup banyak, nah kalian cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lanjutkan, atau gini saja, tulis di buku kalian, nanti pasti kalian akan bisa membuat rangkuman atau menentukan isi dari bacaan itu ya. Dimulai ya. Tadi yang pertama, kapan kita akan menghisap atau menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kemudian yang kedua, di mana kita akan melaksanakan aktivitas yang berat. Yang ketiga, siapa yang tidak bisa hidup tanpa oksigen. Pertanyaan yang keempat, apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas? Yang kelima, mengapa manusia sangat bergantung kepada oksigen? Yang keenam, bagaimana aktivitas pernapasan kita setelah melakukan hal-hal yang berat? Nah, anak-anak, pada pertanyaan yang saya ajukan tadi, ini mengandung 5W dan 1H. Apa itu 5W 1H? 5W 1H adalah what atau apa, when atau kapan, where atau di mana, why atau mengapa, dan who atau apa. Yang H adalah how, artinya bagaimana ya. Jadi tadi pertanyaan yang sudah saya lemparkan, silahkan ditulis di buku kalian, kemudian kalian pasti akan bisa menentukan isi dari bacaan tersebut. Baik anak-anak, setelah menjawab pertanyaan tersebut, nah kalian juga sudah mengetahui isi bacaannya ya. Nah selanjutnya anak-anak, pernahkah kalian juga kehabisan napas dalam bernyanyi? Pernah ya pasti? Ya, mengapa demikian? Ya, karena kita ini belum bisa mengontrol pernafasan kita dengan baik. Apalagi jika nada yang kita gunakan ini nada yang tinggi. Hal tersebut dapat diatasi. Bagaimana sih Pak caranya? Dengan memperbanyak latihan vokal tentunya ya. Nah, selanjutnya dalam bernyanyi kita akan mengenal tangga nada diatonis, di mana tangga nada diatonis ini adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu adalah 1 dan juga setengah. Kemudian tangga nada diatonis ini juga dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis mayor dan juga minor ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tangga nada diatonis mayor ini bersifat riang, bersemangat, dan selalu atau biasanya diawali dan juga diakhiri dengan nada do atau C. Nah, seperti apa Pak? Mungkin lagu yang dimaksud dengan menggunakan nada diatonis mayor itu, ya nada lagunya maksudnya itu misalkan Maju Tak Bentar, Halo Halo Bandung ya, itu adalah salah satu dari lagu yang menggunakan nada tangga diatonis mayor. Nah selanjutnya, ciri dari diatonis minor ini adalah bersifat sedih, kurang semangat, dan juga biasanya diawali atau diakhiri dengan tanda nada dengan nada pelan ya. Nah, lagu seperti apa Pak yang dimaksud? Lagunya misalkan 1 ya, mengheningkan cipta, syukur, ataupun lagu gugur. Nah baik anak-anak, itu dia pembelajaran pada hari ini. Walaupun cukup singkat, namun kalian Bapak harapkan bisa mampu
mengetahui beberapa ilmu yang sudah diajarkan. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi organ pernapasan. Ada hidung, ada faring, ada laring ya, ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Nah, nanti kalian coba ingat-ingat kembali apa fungsinya. Nah, selanjutnya kita juga telah mempelajari bagaimana cara mencari isi bacaan dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Tadi yang sudah saya jelaskan apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang terakhir tadi adalah perbedaan tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Nah, kemudian anak-anak setelah ini anak-anak bisa mengikuti kuis yang sudah Pak Imam buat di aplikasi namanya Kahoot. Nah, di sini nanti linknya akan Pak Imam berikan di kolom deskripsi, jadi anak-anak tinggal klik saja, nanti kita menuju ke aplikasi yang sudah Pak Imam buat. Nah, seperti itu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatanmu ya. Nah, jangan lupa sekali lagi subscribe dan juga like dan share video ini agar Pak Imam semakin bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menarik untuk kalian semua. Terima kasih, Pak Imam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.